Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 7. Kita berjumpa untuk yang pertama kalinya dalam kegiatan belajar mengajar. Sekarang pada kesempatan pagi ini Ustadz akan mengajarkan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Namun sebelum kita masuk dalam pelajaran, perhatikanlah aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa menyaksikan video ini ditonton sampai habis. Ya, jangan di skip-skip atau dilewat-lewatkan agar bisa memahami penjelasan secara utuh dan tidak terpecah-pecah pemahamannya. Yang kedua, tugas akan diberikan sepanjang penjelasan ini diberikan, sehingga tidak men-skip atau melewat-lewatkan, supaya tahu tugas seperti apa yang akan diberikan sama Ustadz. Dan kalian mampu untuk mengerjakan tugas tersebut dengan baik sesuai dengan arahan Ustadz nanti. Yang ketiga, subscribe di bawah. Nanti kalau subscribe semua terserah, bebas ya. Anak-anak yang berbahagia, mari sama-sama kita awali pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bab yang pertama, kita akan mempelajari tentang keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Nah, kita akan mengawali dengan memahami dan mengerti terlebih dahulu keadaan alam negara Indonesia. Keadaan alam itu apa? Bagaimana pembagian-pembagiannya? Kita akan pelajari itu pada kesempatan ini. Baik. Keadaan alam itu berhubungan dengan letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Jadi letak suatu wilayah itu memberikan pengaruh terhadap wilayah tersebut. Contoh, orang yang tinggal di kutub utara, maka dia akan mempengaruhi kehidupan orang-orang yang ada di kutub utara. Maka yang terjadi adalah orang-orang yang tinggal di kutub sana yang dingin sekali, berbeda kebutuhannya dengan orang yang ada di padang pasir. Kenapa? Karena di kutub itu udaranya dingin, keadaan alamnya dingin, sedangkan padang pasir keadaan alamnya panas. Maka keadaan alam yang berbeda itu membuat kebutuhan orang di kutub berbeda dengan orang di padang pasir. Tidak mungkin kita mau jualkan AC atau lemari es kepada orang di kutub utara. Mereka tidak butuh. Ya, kenapa? Karena sudah dasarnya mereka di sana dingin. Yang mereka butuhkan adalah pemanas ruangan. Pun sebaliknya, kita tidak bisa menjualkan pemanas ruangan kepada orang-orang yang tinggal di gurun pasir. Kenapa? Kepanasan. Ya, sudah panas. Mereka sudah kepanasan. Kalau ditambah lagi dengan pemanas ruangan, hangus kan itu. Jadi mereka harus diberikan AC. Jadi letak wilayah itu mempengaruhi kebutuhan daripada wilayah tersebut. Maka dikatakan letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam di Indonesia. Tidak ada kurma tumbuh di kutub utara. Nah, tidak ada. Tidak ada juga pohon singkong ada di kutub utara, tidak ada. Kenapa? Karena letak wilayahnya berbeda, sehingga keadaan alamnya, pengaruhnya terhadap keadaan alam pun nampak dengan jelas. Nah, letak wilayah di bumi. Nah, masing-masing wilayah, masing-masing daerah, masing-masing negara khususnya, itu terletak pada letak yang berbeda di permukaan bumi ini. Dan itu tergambar dalam dua gambaran besar. Letak wilayah di bumi terbagi menjadi dua gambaran besar. Yang pertama disebut letak astronomis. Nah, dan yang kedua disebut sebagai letak geografis. Ustadz, letak astronomis dan geografis itu apa?
saksikan terus video ini. Nah, kita akan lanjutkan penjelasannya. Nah, letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Oh, nanti kalau lupa lagi, Ustadz, garis lintang itu apa? Garis bujur itu apa? Nah, garis lintang adalah garis hayal pada peta. Ingat, garis hayal pada peta yang melintang melingkari bumi. Garis hayal. Jadi kalau kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari di dunia yang nyata ini, kalian mau cari garis lintang itu nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena dia hanya hayalan. Garis hayal yang ada pada peta. Di peta ada, tapi pada nyatanya di dunia tidak ada. Cuman sengaja dibuat di peta sebagai ukuran batas wilayah. Nah, garis lintang ini adalah garis hayal yang terdapat pada peta yang melintang melingkar. Jadi garis lintang itu dia melingkari permukaan bumi yang tergambar pada peta. Gitu. Nah, setelah kita tahu garis lintang, terus kalau begitu garis bujur itu apa? Kalau garis bujur itu adalah garis yang membujur, yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Jadi garis bujur itu dari utara ke selatan. Dia hubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Kalau garis lintang, dia melingkar. Tapi kalau garis bujur menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, yang mana disebut dengan garis lintang? Kalian lihat gambar ini, garis-garis ini, ikuti mata kursornya. Nah, garis yang Ustadz ikuti ini, nah itu disebut garis lintang. Dia melingkar. Nah ini. Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri itu namanya garis lintang. Sedangkan kalau dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas itu disebut dengan garis bujur. Sampai di sini dipahami ya perbedaan antara garis lintang dan garis bujur. Baik, selanjutnya masih dalam letak astronomis. Kalau begitu kita melihat tadi, maka Indonesia ini negara kita terletak di mana? Dari gambaran peta itu berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di sebelah mana? Nah, secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 95 derajat bujur timur ini ada di bagian Papua sana, dekat-dekat Jayapura. Kemudian 141 derajat bujur timur ini berada di daerah barat, di daerah Sabang sana, agak jauh. Batasnya dari timur sampai baik. Nah, maaf ya tadi jaringan agak mengganggu. Nah, kita lanjutkan lagi. Ah, tadi sampai di mana tadi? Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi batasannya itu sudah jelas. Jadi letak astronomis Indonesia itu ya 95 derajat ini sampai ke 11 derajat lintang selatan. Baik. Itu yang pertama, letak astronomis. Nah, berdasarkan dari gambaran yang tadi, letak astronomis tersebut, maka
terkategorikan Indonesia ke dalam daerah tropis. Apa itu daerah tropis? Daerah yang berada di lintasan matahari. Nih, lintasan matahari itu berada di garis khatulistiwa. Nah, daerah tropis itu daerah yang masih dekat dengan lintasannya matahari. Itu disebut daerah tropis. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau daerah tropis ini rata-rata memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Nah, kalau yang agak jauh daripada daerah tropis, ke atasnya daerah tropis adalah daerah subtropis. Nah, daerah subtropis ini daerah ciri-cirinya memiliki 4 musim. Jadi bukan cuman 2 saja, tetapi 4 musim dia punya. Yaitu musim panas, musim dingin, musim panas, musim hujan, musim gugur, musim semi dan musim dingin. Gitu. Baik. Selanjutnya letak geografis. Apa sih ini? Allah, bunyi-bunyi terus pesannya. Nah, letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi berdasarkan gambaran bentuk bumi. Jadi berdasarkan gambaran bentuk bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia dan benua Australia. Dan terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi Indonesia terletak di antara 2 benua dan juga terletak di antara 2 samudra. Baik. Gambarnya seperti apa? Kita bisa lihat. Ini Indonesia. Dia terletak di antara 2 benua. Ini benua Asia di atas dan benua Australia di bawah. Benua Asia di atas. Jadi Indonesia di antara kedua benua ini. Nah, selain itu juga diapit oleh 2 samudra. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini posisi Indonesia, letak geografis negara Indonesia. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita kelak dapat bertemu kembali dalam tatap muka secara langsung di kelas, sehingga memudahkan kita untuk proses belajar dan mengajarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan gangguan jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.